Hello my students, Caleb Level. Apa kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan sepanjang hari dan setiap waktu. Nah, baiklah students, kita bersyukur kita bertemu kembali di pembelajaran komputer di kelas Caleb Level. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Let's pray. Our Father in heaven, thank you God for your blessing today. Thank you for your kindness in our life. God, now we want to learn computer in our class, Caleb level. Please guide us, please bless our mind and all of us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Ya, baiklah students. Nah, hari ini materi komputer di kelas Caleb Level yaitu menggabungkan beberapa shape menjadi satu shape. Nah, di mana shape ini adalah salah satu fitur pada Microsoft Word yang berfungsi untuk menyisipkan berbagai bentuk. Nah, shape itu adalah bentuk. Bentuknya banyak, bisa persegi, segitiga, lingkaran, bintang, panah, dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu supaya kita mampu menambahkan sebuah objek dalam lembar kerja. Kemudian supaya kita mampu menggabungkan beberapa shape menjadi satu ke dalam dokumen lembar kerja kita. Nah, fitur shape bisa kita temukan di menu Insert, kemudian kita klik icon shape. Nah, ini ya, kita cari saja namanya shape. Kemudian kita klik. Nah, misalkan kita ambil salah satu contoh shape-nya adalah text box. Ya, misalnya ini. Yang ada huruf A kecil di dalam kotaknya, ada garis-garis. Ini text box. Kita klik. Kita klik saja satu kali di sini untuk membentuknya. Ya. Nah, misalnya kita tulis di sini misalnya ya. Ketua kelas. Nah, kemudian ini kita sesuaikan saja lebar dari kotaknya. Nah, kita sudah membuat satu shape. Nah, tadi judul pembelajaran kita adalah menggabungkan beberapa shape menjadi satu shape. Nah, kita menambah shape yang kedua. Nah, caranya ya, shape yang sudah kita buat ini kita klik sekali, bukan pada teksnya ya, pada pinggiran shape-nya. Nah, kemudian kita klik kanan, pilih copy, kemudian kita klik kanan pada area di luar kotak yang kita copy tadi. Ini misalnya kita klik kanan, kemudian paste. Nah, ini adalah shape yang kita copy tadi. Nah, misalnya kita mau buat namanya di sini ya, ketua kelas namanya siapa? Misalnya Yoeles. Nah, ya. Nah, kita gabungkan. Nah, kemudian kita rapatkan shape-nya. Nah, supaya semakin lebih rapi, kamu coba perbesar dulu zoom level lembar kerja kamu. Nah, perbesar supaya mudah mengaturnya. Ini kita gerakkan saja, ya. Ini. Nah, kemudian kita atur lebarnya juga samakan. Bila seperti ini, dia belum sama ya, dia harus lebih rapi. Oke, sedikit lagi. Ya, sudah. Nah, kita sudah membuat sebuah shape ya. Nah, ini sedikit lagi. Ya, sudah. Nah, di sini sudah ada dua shape ya. Di sini ada dua shape yang sudah kita buat. Nah, kita akan menggabungkan menjadi satu shape. Kalau dia satu shape, maka tidak ada shape yang kedua. Yang artinya sudah menjadi satu. Caranya bagaimana? Kita klik salah satu shape yang sudah kita buat. Kemudian kita tekan tombol Ctrl atau di keyboardnya, coba kamu perhatikan di keyboard, tombol CTRL, biasanya pada sudut kiri bawah, pada keyboard, tombol-tombol keyboard di laptop atau di komputer, pada sudut kiri bawah ya. Kita klik sekali salah satu shape-nya, kemudian tekan tombol CTRL, kemudian klik shape yang kedua, dan shape yang lainnya kalau banyak ya. Nah,
Kemudian lepas tombol CTRL-nya, biarkan seperti ini. Kemudian klik kanan pada area pinggiran shape-nya. Bukan di luar sini ya, tapi di pinggiran garis shape-nya. Sehingga membentuk panah yang 4 ini, kita klik kanan. Nah, kemudian muncullah fitur group. Nah, kamu klik grupnya, ya. Kemudian pilih group. Nah, sudah menjadi satu shape. Jadi dia tidak dua shape lagi, ya. Nah, misalnya kita klik ini. Nah, dia tetap di dalam satu shape. Nah, jadi cara menggabungkan shape-nya tadi, kita ulangi ya, biar sama-sama paham. Yang pertama, klik salah satu shape-nya. Caranya, klik salah satu shape-nya, kemudian tekan tombol CTRL pada tombol keyboard, kemudian klik pada shape yang kedua atau yang berikutnya. Sehingga muncul ada panah dan kursor tanda tambah ya. Nah, klik pada pinggirannya. Nah, kemudian lepas tombol CTRL-nya, kemudian klik kanan pada pinggir area shape yang di copy. Kemudian klik kanan, pilih group dan pilih icon group. Nah, sudah menjadi satu shape. Sekarang kita tinggal merapikan. Shape-nya sudah menjadi satu. Nah, cara merapikannya bisa banyak ya. Di rata tengah ya. Namanya ini masih rata kiri. Nah, rata tengah itu apa fiturnya? Ya, center ya. Nah, ini icon center. Misalnya kita ingin membedakan warnanya. Masa sama. Nah, misalnya kita ingin menambahkan warna ke dalam shape yang sudah kita buat. Kita bedakan ya. Yang atas putih, yang bawah putih. Jadi, biar lebih bagus, kita bedakan warnanya. Nah, caranya kita klik pada shape yang bagian atas ini ya. Pada teksnya juga boleh. Kemudian klik menu format. Pilih shape fill. Misalnya warna kuning. Nah, jadi sudah beda. Kemudian blok tulisannya paling atas, supaya membedakan ketebalan hurufnya, kita pilih menu font dan pilih fitur icon bold. Nah, misalnya ini, chair ini sudah beda loh chair ukurannya. Nah, kita tinggal klik saja lebar shape yang beda tadi ya. Nah, ini paling bawah. Kita seret sampai pinggirannya. Nah, sudah. Nah, jadi beginilah caranya menggabungkan beberapa shape jadi satu shape di aplikasi Microsoft Office Word. Nah, yang tadi tujuan pembelajaran ini supaya kita mampu menambahkan sebuah objek dalam lembar kerja. Oke, sudah bisa. Yang kedua, agar mampu menggabungkan beberapa shape menjadi satu ke dalam dokumen lembar kerja kita. Yang kedua, agar kita mampu menggabungkan beberapa shape menjadi satu ke dalam dokumen lembar kerja. Nah, kita sudah selesai bagaimana mengerjakan pembuatan beberapa shape jadi satu shape. Nah, sekarang latihan buat kamu. Coba kamu latih membuat sebuah struktur organisasi di kelas kamu. Kamu boleh memilih atau menunjuk siapa ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya, keamanannya, kebersihannya siapa, kerapiannya siapa, dan anggotanya siapa aja. Nah, ini sudah teacher buat contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, coba kamu latihan dulu membuat sebuah struktur organisasi kelas di kelas kamu, Caleb level. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ya, di sini ada beberapa shape. Shape apa saja yang kita gunakan di sini? Ya, shape persegi panjang atau rectangle. Kemudian shape garis. Ya, ini. Nah, ini bagaimana cara cepat membuat garis panjang lurus? Nah, misalnya yang ini tadi. Kita pilih insert, icon shape, pilih shape yang ini, line. Nah, kemudian sebelum membentuk garis panjang ini, kamu tekan tombol shift. Supaya garis yang kita buat lurus. Kalau nggak, kita tekan shift seperti ini. Nah, dia masih bisa kita arahkan ke arah yang kita inginkan. Ya. Nah, tetapi bila kita sudah menekan tombol shift, ya, tekan tombol shift pada keyboard kamu. Nah,
tahan ya tombol shift-nya, kemudian kita arahkan garisnya ini sesuai yang kita inginkan. Nah, dia langsung lurus sampai ke titik yang kita inginkan ya. Nah, lepas. Nah, sudah jadi. Sudah lurus ya. Nah, kita tinggal mengatur ketebalannya. Bedakan ketebalan garis yang pertama ini dengan yang kedua. Nah, cara mengatur ketebalannya, kita klik garis yang ini, garis yang mau kita buat ketebalannya, kita klik, pilih menu format, kemudian pilih shape outline, ini, kemudian pilih weight atau ketebalan. Nah, kita cari dia ukuran berapa. Ya, dia ukuran 2/4 ya. Nah, ini cara membuat garis lurus secara horizontal. Nah, secara vertikal sama saja. Ya, kita pilih shape-nya ya, line, kemudian tekan tombol shift dari atas ke bawah. Nah, dia nanti akan lurus. Kalau dia tidak tekan tombol shift seperti yang tadi, dia tidak akan lurus secara sempurna. Nah, dia tidak sempurna kan? Nah, kita bedakan ya, mana yang secara sempurna. Nah, ini dengan sempurna. Bagaimana? Beda bukan? Nah, ini seperti ada bayangan sedikit, sedangkan ini yang memakai shift, garisnya lurus. Nah, jadi cara membuat garisnya sudah kita pahami bersama ya. Nah, sekarang tinggal kamu latihan membuat sebuah struktur organisasi kelas kamu di kelas Caleb seperti ini. Coba kamu latih. Judulnya struktur organisasi kelas 8 Caleb SMPS Kristen Basic 2. Nah, ya. Warnanya boleh beda ya. Kalau teacher yang buat ini adalah warna kuning dan putih, nah kamu boleh beda. Terserah ya. Yang penting ada kelas, ketua kelas, sekretaris, bendahara, keamanan, kebersihan, kerapian, dan anggota. Nah, nama-nama dari masing-masing bagian ini boleh kamu tentukan sendiri. Fokusnya, yang penting kamu bisa membuat sebuah penggabungan beberapa shape menjadi satu shape. Jadi semuanya ini sudah menjadi satu shape ya. Nah, ini dia. Ini biar cepat cara buat kotaknya bagaimana apakah dibuat satu-satu? Nah, bila fokus pertama kamu buat dulu sebuah shape ya, ini ada 2 shape kan menjadi satu shape kan. Nah, cara keduanya sama saja, kamu boleh tekan tombol CTRL untuk mengkopinya, tekan tahan dan seret keluar. Nah, atau cara kedua, kamu klik shape yang mau kamu copy, klik kanan, copy, klik di luar area ini, klik kanan pilih paste. Nah, ini dia ya. Nah, begini saja, yang penting kamu sudah membuat satu shape dulu menjadi satu. Nah, begitu trik cara cepatnya. Nah, silakan kamu latihan membuat struktur organisasi kelas 8 Caleb. Nah, dokumen lembar kerjanya ini kamu kerjakan di kertas A4 ya. Kemudian orientationnya pilih landscape ya, bukan portrait ya. Kalau portrait dia terpotong seperti ini. Nah, silakan buat secara landscape. Kalau marginnya normal saja, tidak usah diubah-ubah. Nah, baiklah students. Nah, demikianlah materi pembelajaran komputer kita hari ini. Caleb level tentang menggabungkan beberapa shape menjadi satu shape. Nah, semoga materi ini bermanfaat. Nah, silakan kerjakan latihannya dan dikirimkan ke WA Teacher Coki. Baiklah students, semoga materi ini bermanfaat. See you next time and God bless you. Thank you.